Jadi hari ini saya akan membawakan mengenai yang tadi Pak Rizky bilang, itu suplemen yang bisa menunjang kesehatan pada bagian otot ya. Nah, jadi eh, miokinetik tadi saya juga dengerin presentasinya ya, menarik banget nih mengenai miokinetik yang menghubungkan antara otot dengan fasianya. Jadi otot dan fasia itu memang tidak bisa dipisahkan. Dan disampaikan juga kalau misalnya di fasia itu banyak kolagennya. Nah, oleh sebab itu, miokinetik adalah dari kata-katanya aja mio, berarti otot, kinetik adalah pergerakan. Jadi, miokinetik adalah pergerakan pada otot. Nah, sebenarnya ketika misalnya miokinetik ini, apa aja sih permasalahannya? Nah, permasalahannya yang paling sering ya, pastinya pegel-pegel, habis itu nyeri, ya kan? Habis itu kram, habis itu eh, kalau misalnya terjadi trauma atau luka, nah itu bisa terjadinya apa namanya luka yang sulit disembuhkan atau misalnya ketika misalnya lukanya bisa terbuka atau tertutup, nah itu ada perbedaan lagi. Sebenarnya yang menyebabkan itu semua itu apa? Ya, kalau misalnya pegel, habis itu nyeri, bisa disebabkan karena ototnya kurang stretching sebelum beraktivitas atau sebelum berolahraga. Jadi, oh iya, saya lupa perkenalin diri, saya Dr. Rivina, saya Product Manager dan Medical Doctor di UniHealth. Ketika saya membicarakan mengenai kesehatan, tentunya saya sebagai dokter, karena itu adalah kewajiban saya. Dan ketika saya membicarakan mengenai produk, saya sebagai Product Manager dari UniHealth. Oke, saya lanjutkan. Jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan berbagai macam permasalahan yang tadi saya sebutkan? Pegel-pegel, terus abis itu nyeri. Mungkin kita kurang stretching ketika misalnya melakukan aktivitas. Atau kita memang ketika menarik suatu bagian tubuh itu terlalu semangat ya, jadinya bisa kram. Nah, hal-hal tersebut ya bisa terjadi juga karena hal lain. Salah satunya adalah radikal bebas. Kenapa saya membahas mengenai radikal bebas? Karena radikal bebas ini sebenarnya bisa ditemukan di mana saja, ya. Yang kita ngelihat aja saat ini. Mungkin Bapak Ibu ngelihatnya dari handphone ya. Ketika misalnya ngelihat dari handphone ada radiasi handphone. Terus habis itu ketika melihat dari laptop ada radiasi laptop. Itu bisa menyebabkan radikal. Selain dari radiasi, sinar UV dari matahari juga menyebabkan radikal bebas. Polusi udara, polusi air, ya, polusi makanan itu juga bisa menyebabkan radikal bebas. Nah, sebenarnya bahayanya radikal bebas terhadap otot atau terhadap fasia itu apa? Dia itu bisa menyebabkan mutasi DNA atau mutasi sel yang juga bisa menyebabkan kita jadi pegel-pegel, kita jadi kram ya. Jadi hal-hal tersebut itu bisa saja disebabkan oleh radikal bebas. Oleh sebab itu, ketika misalnya radikal bebas masuk ke dalam tubuh kita, jangan kita diamkan. Kita harus lawan. Lawannya dengan apa? Dengan antioksidan. Oke. Nah, udah nih kita udah tahu permasalahannya, kita udah tahu nih cara penyelesaiannya adalah antioksidan. Sekarang penyelesaiannya tuh kita dapat dari mana antioksidan? Antioksidan sebenarnya udah ada banyak dari dulu ya, yaitu buah-buahan, sayur-sayuran yang kita konsumsi, itu semua menghasilkan antioksidan di dalam tubuh. Sedangkan tubuh kita sendiri pun sebenarnya juga menghasilkan antioksidan. Tapi karena banyaknya radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita, antioksidan di dalam tubuh ini nggak bisa nih melawan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Jadi nggak bisa ditahan karena radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh itu terlalu banyak. Oke. Jadi radikal bebas ini sebenarnya nggak cuma dari luar atau salah satunya itu bisa dari stres. Ketika kita stres, radikal bebas itu bisa
muncul sendiri di dalam tubuh. Tapi dalam keadaan yang normal, imunnya baik, ya, tubuh kita itu bisa menyelesaikan radikal bebas itu sendiri. Jadi permasalahan yang ada di dalam tubuh itu bisa diselesaikan sendiri. Tapi kalau misalnya terlalu banyak stresnya, jadi radikal bebas itu tidak bisa ditangani dengan baik. Selain stres, ya, olahraga yang berlebihan banget itu tuh juga bisa menyebabkan radikal bebas. Ya, saya ambil contoh, kalau misalnya olahragawan atau atlet, ya, itu pasti ada kata-kata rest ketika misalnya dia berolahraga. Contohnya hari ini dia main tangan, ya, otot di bagian tangan, ya. Terus habis itu, oh hari ini main tangan, besok rest dulu, besok main kaki, gitu. Jadi otot yang digunakan hari ini dilakukan perhentian dulu atau istirahat dulu di besok harinya. Jadi adalah waktu istirahatnya agar tidak digunakan secara berlebihan. Nah, sekarang hubungannya antioksidan dengan mencegah atau mengurangi nyeri otot setelah latihan, itu juga ada loh research-nya. Maksudnya ada loh penelitiannya. Jadi pada penelitian ini, itu mengatakan bahwa suplementasi antioksidan dosis tinggi dapat mengurangi nyeri otot hingga 6 jam dan pada 24, 48, dan 72 jam. Jadi mungkin 3 hari. Nah, namun ya, ini harus dilakukan secara rutin karena setelah 72 jam nyeri ototnya itu tetap kembali lagi atau seperti biasa lagi. Tapi efek sampingnya itu tidak dilaporkan pada penelitian ini. Nah, antioksidan yang seperti apa? Nah, kalau misalnya yang ada di UniHealth, antioksidannya adalah Magozyme. Magozyme adalah antioksidan yang memiliki nilai ORAC yang tinggi. Nilai ORAC adalah kemampuan suatu antioksidan terserap di dalam tubuh. Jadi, semakin banyak antioksidan yang terserap di dalam tubuh, berarti semakin banyak juga manfaat yang bisa dipergunakan oleh tubuh. Komposisi Magozyme ini adalah manggis, goji, dan acai. Di mana ketiga buah-buahan ini adalah superfood. Superfood itu sebenarnya hanyalah penamaan yang tinggi. Jadi, manggis, goji, dan acai memiliki tingkat antioksidan yang tinggi. Oke. Nah, selanjutnya adalah astaxanthin, ya. Di mana pada penelitian yang ini astaxanthin itu dikatakan berpotensi sebagai degenerasi dari otot. Jadi kalau misalnya ototnya udah pada lemes ya, terus abis itu ketika olahraga kan banyak tuh otot-otot yang digunakan ya. Nah itu diregenerasi biar jadi baik lagi. Nah astaxanthin ini punya proses di situ. Kenapa dia punya proses di situ? Karena astaxanthin ini juga bekerja di kolagen. Dimana kalau misalnya Bapak Ibu tadi mendengar presentasi sebelumnya, kolagen itu ada di fascia, di mana fascia itu banyak banget kolagennya, tapi di otot juga ada. Nah, oleh sebab itu kita harus mempertahankan kolagen di fascia dan di ototnya itu. Astaxanthin ini adalah antioksidan ya, yang juga bekerja di kolagen. Jadi dia, astaxanthin ini dalam penelitian ini juga dikatakan bisa mencegah atrofi dari otot. Atrofi itu pengecilan otot ya. Kalau misalnya untuk yang orang tua ya, yang sudah sulit berjalan, biasanya ototnya itu atrofi sendiri karena tidak digunakan dengan baik. Nah, ini penelitiannya diambil data-datanya dari PubMed sama Medline ya. Astaxanthin ini dapat mencegah degenerasi otot ya atau penurunan dari ototnya atau atrofi otot. Atau kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar itu sarkopenia. Tadi di presentasi sebelumnya juga ada dibahas kalau nggak salah. Jadi astaxanthin ini meningkatkan kesehatan otot ya dengan mengurangi stres oksidatif, terus habis itu apoptosis mioblas, habis itu jalur proteolitik bisa
yang bisa memicu regenerasi dari mitokondria, terus habis itu juga pembentukan pembuluh darah. Karena di pembuluh darah juga ada kolagen. Jadi astaxanthin itu bisa bekerja di berbagai organ tubuh yang ada kolagennya. Nah, kalau misalnya ada di UniHealth, ini ada namanya astagen. Di mana astagen 12 ini adalah 100% natural 12 mg. Nah, astaxanthin ini ya dalam pembentukan asam laktatnya itu bisa dikurangin. Jadi ketika misalnya olahraga berlebihan kan pasti ada penumpukan asam laktat. Dan asam laktat ini yang menyebabkan pegel-pegel, terus habis itu nyeri otot, kram. Nah, jadi ketika misalnya berolahraga asam laktat ini dikurangkan. Harus dikonsumsi minimal 1 bulan sebelum rutin ya, 1 bulan rutin, terus habis itu nanti akan lihat sendiri hasilnya. Ada juga penelitian ya yang mengatakan kalau misalnya ada nih pelari yang menggunakan astaxanthin selama 4 minggu suplementasi 200 meter ya, itu bisa meningkatkan menurunkan konsentrasi asam laktat. Gitu. Nah, astagen 12 ini ya diambil dari alge hijau. Jadi benar-benar dari alam diambilnya 100%. Aman dikonsumsi jangka panjang. Selanjutnya adalah apel penon. Di mana apel penon ini menunjukkan hasil bisa menurunkan kelelahan fisik setelah berolahraga. Nah, pada penelitian ini itu dibandingkan dengan asam askorbat, tapi asam askorbat itu tidak menurunkan kelelahan fisik setelah berolahraga. Jadi apel penon, kalau misalnya di Astagold ini ya, suplementasi dari UniHealth, isinya adalah astaxanthin 12 mg dengan apel penon 250 mg. Ini bisa digunakan untuk para olahragawan, juga bisa untuk kesehatan sehari-hari juga bisa ya. Karena apel penon ini apalagi yang mau menurunkan berat badan bisa digunakan juga ya. Karena astaxanthin dan apel penon adalah kombinasi yang baik untuk misalnya pada tema hari ini untuk myokinetik, untuk penurunan kelelahan ataupun nyeri setelah olahraga ataupun setelah beraktivitas. Nah, selanjutnya saya akan membahas kandungan-kandungan yang ada di suplementasi yang lain, yaitu dairy boost. Dairy boost ini ya meningkatkan pemulihan dari tingkat ATP yang lebih rendah. Kalau misalnya ATP ya, ketika misalnya selesai berolahraga, itu pasti kembalinya susah, lama. Tapi menggunakan dairy boost ini, dia itu bisa mengurangi nyeri otot, terus habis itu pemulihan kerusakan otot menjadi lebih cepat, menghambat pembentukan peroksida lipid ya, dan tidak mempengaruhi kinerja otot. Jadi ototnya tetap bisa digunakan dengan baik. Ada juga namanya L-karnitin, di mana L-karnitin ini adalah senyawa nitrogen minor di otot yang memainkan peran penting nih dalam metabolisme energi. Ya, L-karnitin ini bisa meningkatkan pengaruh positif ya ketika misalnya dia berolahraga, jadi lebih semangat ya, jadi lebih kuat ototnya. Terus habis itu karnitin juga berfungsi sebagai senyawa yang bisa direformasi tanpa menggunakan ATP. Jadi dia langsung loncat menjadi energi. Karena ketika misalnya dia menggunakan ATP, ya, itu akan terjadinya akumulasi asam laktat, dan asam laktat itu adalah penumpukan dari yang menyebabkan nyeri, terus habis itu yang menyebabkan pegel-pegel, nah itu asam laktat. Jadi L-karnitin ini membuat energi yang langsung loncat, tidak menggunakan siklus Krebs lagi.
L-karnitin ini juga meningkatkan pembakaran lemak ya. Terus habis itu menyimpan lebih banyak glikogen. Terus habis itu bisa juga menurunkan berat badan karena dia meningkatkan pembakaran lemak, meningkatkan kekuatan otot juga, sekaligus memaksimalkan pemulihan setelah latihan. Karena dia meningkatkan nitrit oksid. Dia juga meningkatkan oksidasi asam lemak setelah latihan. Jadi yang dipakai itu glikogen. Yang dipakai itu lemak ya, bukan glikogen di dalam otot. Jadi nggak menimbulkan kelelahan, habis itu meningkatkan kinerja latihan juga karena yang dipakainya lemak. Nah, selanjutnya adalah koenzim Q10. Q10 ini merupakan suplemen antioksidan ya, yang digunakan untuk memelihara kesehatan juga ya. Bisa juga meningkatkan konsentrasi otot yang lebih tinggi, menurunkan stres oksidatif. Nah, ada juga magnesium gliserofosfat ya, yang bisa juga membantu membangun tulang yang kuat. Terus habis itu membantu dalam pengembangan dan pemeliharaan fungsi saraf. Para atlet juga menggunakan ya konsumsi tablet magnesium gliserofosfat ini untuk meningkatkan energi, stamina juga mengurangi waktu pemulihan otot mereka. Ini pada atlet atau atlet angkat besi. Nutrafarm di UniHealth itu ada Nutrafarm 5.000, di mana semua komposisi yang tadi itu dijadikan satu, terus sudah sesuai dengan kebutuhan ketika misalnya kita ingin berolahraga. Jadi UniHealth itu adalah memiliki produk-produk ya yang nutracetika. Maksudnya apa? Nutracetika itu produk-produk yang berbahan dasar alam dan sudah berstandar farmasi. Jadi, kalau misalnya produk yang berbahan dasar alam aja, belum tentu berstandar farmasi, bisa saja dosisnya itu berlebihan atau kekurangan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, tapi kalau misalnya sudah berstandar farmasi, pastinya itu sudah sesuai dengan kebutuhan dari tubuh. Jadi Nutrafarm ini bisa dikonsumsi setengah jam sebelum olahraga, ya bisa dikombinasikan juga dengan Astagol untuk meningkatkan stamina dan menurunkan kelelahan setelah berolahraga. Atau misalnya ketika aktivitasnya banyak banget nih, bisa juga menggunakan Nutrafarm dan Astagol. Atau untuk kesehatan keseharian ya bisa menggunakan Mangozyme Astagen 12. Nutrafarm 5.000 ini ya saya rekomendasikan untuk digunakan sebelum melakukan aktivitas atau berolahraga atau lagi ingin beraktivitas berat ya. Karena kalau misalnya ketika aktivitas berat atau berolahraga ya, saya ambil contohnya, ketika misalnya kita berolahraga, kita konsumsinya itu selama berolahraga, nanti malah nggak bisa berhenti. Jadi lebih baik sebelum berolahraga gitu. Sebenarnya Nutrafarm 5000 ini selain untuk berolahraga, dia juga bisa meningkatkan kadar oksigen di dalam tubuh. Dan ini kemarin itu pas COVID lagi laku banget. Nah, jadi lagi ada promo di UniHealth ya, Nutracetika Pack 1 Plus yang kombinasi dari Magozyme dan Astagol ya, tambah 99.000 dapat 2 paket. Kombinasinya Magozyme dengan Astagol yang bisa menunjang kesehatan untuk yang suka pegel-pegel ataupun ya untuk kesehatan sehari-hari. Magozyme dan Astagol juga baik dikonsumsi. Untuk yang ada penyakit degeneratif sebenarnya juga bisa, mungkin itu bisa kita bahas di topik-topik selanjutnya. Ya, untuk saraf juga baik, imunitas juga baik. Jadi Magozyme dan Astagol ini bisa dikonsumsi untuk berbagai macam kondisi ya. Nah, yang selanjutnya adalah Magozyme dan Astagen 12, di mana
Ini juga lagi ada promo plus 99.000 dapat 2 paket. Selain untuk yang aktivitasnya berat, Magoza dan Astagen ini juga bisa menurunkan resiko penyakit degeneratif, resiko buruk dari radikal bebas, sebagai antioksidan yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Jadi kalau misalnya memang ingin mengkonsumsi Magoza dan Astagen, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Astagen juga bekerja di kolagen, di mana kolagen juga ada di kulit, dan juga ada di rambut, di usus, di pembuluh darah, di usus lambung. Ya, mungkin ini sekian dari saya. Kalau misalnya ada salah kata, mohon maaf. Untuk pemesanan produk, Unihealth bisa menghubungi admin ya. Oke.